Irsyad gini, pertama kita ngobrol tentang Irsyad di dunia film, dunia sinetron, dunia Oh, iklan. Kita ngobrol YouTube channelnya juga. boleh, boleh. Mhm. Terus dan ikut ini juga kan nominasi SCTV Award. Iya, kemarin judul Live TV aku kebetulan kepilih masuk nominasi gitu. Wih, luar biasa. Oke, kita bisa mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Irsyad. Pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Sehat-sehat. seneng banget loh. Ini Om ngobrol sama idola remaja loh ternyata. Wah, enggak juga sih. Iklan. Pertama, tahun kapan? Iklan pertama, Pertanyaan langsung nembak aja ya. iya, gak basa-basi ya, langsung ya. Oke. Gimana? Kalau iklan pertama kali, eh, mungkin kalau iklan digital ya, dalam bentuk endorsement, itu pertama kali tahun 2016 kayaknya, setelah aku udah mulai syuting-syuting juga. Tapi dulu aku baru ingat sih pas kecil sempet ikut iklan TV, zaman SD, tapi udah lama banget aku juga udah nggak inget iklan apa. Masih nguntil-nguntil sama mama, mama waktu itu. Iya, itu mama masih ngikutin mulu. Ah, aha. Nah, mulai serius untuk iklannya. Maksudnya usia remaja semenjak kapan? Em, serius iklan, bukan serius iklan, lebih Atau serius dia ke peran utama ada di iklan sejak kapan? eh, yang dimaksudnya berarti iklan digital kan, bukan iklan televisi kan? Apapun. Oh, oke. Kalau iklan digital berarti kalau misalnya di Instagram aku di endorse dunia endorsement, aku baru ngerasain tuh tahun 2017 lah. Dan Ah, tadinya itu kan, dan endorsement kan itu semua dari Instagram aku kan, dan aku tuh mhm. bukan tipikal orang em, yang suka selfie, yang banci kamera gitu. Ya, aku nggak pinter foto-foto gitu kan. Terus karena emang ada tawaran endorsement, aku ngerasain, terus aku mikir-mikir, duitnya enak juga ya. Jadi ya udah aku mulai aku mulai apa ya, mulai coba untuk bisa kayak gitu, untuk ngebangun branding di Instagram supaya bisa dapat endorsement lagi gitu. Hmm, ya enaknya berasa dapat duit lah ya. Iya. Ingat honor pertama berapa? Honor pertama cuma cuma tukeran barter produk doang kok. Oh, untuk Instagram tadi. Iya. Aha. Nah, kalau iklan TV, ingat honor pertama berapa? Udah gak inget lama itu zaman aku kecil, dan itu juga aku masih TK apa SD, ngurusin itu mamah deh kayaknya. Gitu. Itu under manajemen nggak sih? Atau jadi sendiri? Under manajemen. Oh, berarti semua harga yang Semua nego manajemen. manajemen. Ya, betul. Oh, termasuk sinetron. Termasuk sinetron. Mhm. Model juga. Model aku nggak nggak jadi, bukan seorang model sih. Oh, bukan. Iya. Nggak bakat model. Padahal kayaknya tampilannya mendukung loh model. Ya, tapi kayaknya bukan cuma sekedar tampilannya, kan harus bisa pose, harus bisa ngerti angle segala macem. Catwalk gitu, nggak minat. Iya, enggak sih kayak. Ah. Nah, selama itu banyak sinetron, paling booming sinetron apa sih? Banyak banget tuh yang sama Cinta Paling, Laura juga tuh. oh itu film bukan sinetron. Itu film. Eh, Anak apa? apa pertanyaannya, apa nih, sinetron paling panjang apa paling, Sinetron paling booming yang mana? Film paling booming oh, yang mana? paling booming sinetron. Booming kan banyak faktornya ya, tapi kalau misalkan dilihat dari statistik sih, yang paling booming itu pada tahun 2017 ada judulnya Catatan Harian Aisyah, tayangnya di RCTI.
menurut aku itu paling booming karena secara statistik kayak lumayan ratingnya tuh jadi kurang lebih selalu jadi top 5 lah Ah, televisi aha. Indonesia, televisi Indonesia waktu itu. Sedangkan kalau film paling booming kalau dilihat dari statistik yang judulnya Dread Out itu waktu itu 600 atau 800 ribu penonton gitu di Itu bioskop. yang ala-ala Harry Potter ya? Nggak Harry Potter juga sih, lebih ke horror tapi ada sci-fi-nya juga. Posternya mirip-mirip Harry Potter. Posternya iya. Bener ya? Siapa sih yang ngajak Irsa untuk dunia sinetron? Mama. Ngajarin nggak ada sih, ngajarin sebenarnya lebih learning by doing karena waktu itu tiba-tiba dapet tawaran aja untuk syuting-syuting untuk FTV dan sinetron. Terus aku mikir ya why not lah, aku coba aja sesuatu yang baru. Jadi aku bener-bener mulai dari nol, dari nggak ngerti apa-apa. Aha. Ya aku belajar berdasarkan pengalaman aja. Jadi aku berdialog sama sutradara, sama lawan main, sama semuanya lah. Aku ngobrol-ngobrol, aku kurangi di mana, aku harus gimana, dan ini harus gimana-gimana supaya aku bisa lebih berkembang lagi, gitu-gitu aja sih. Jadi semua learning by doing sih. Hmm. Yang paling banyak episode yang sinetron yang mana? Paling banyak episode itu tahun 2019 ada judulnya Fatih di Kampung Jawara, itu 100 sekian episode lah, aku juga lupa persisnya berapa. Wow. Nah itu stripping. Stripping betul. Waduh. Capek banget nggak sih stripping itu? eh Capek banget sih, kebetulan juga waktu itu aku masih kuliah jadi kayak barengan sama kuliah jadi capeknya bener-bener pol banget, maksimal itu. Atur schedule-nya pasti berantakan, tabrakan mulu kali ya, banyak tabrakan. Tabrak- Betul, tabrakan mulu. Jadi untuk mensiasati supaya lebih efektif waktu itu tuh aku ngambil kuliah selalu kelas pagi. Jadi aku Senin sampai Jumat kelas itu dari jam 8 sampai jam 12. Aha. Dan sedangkan syuting aku dari setiap hari Senin sampai hari Jumat itu jam 1 ke atas. Jadi pagi Mhm. aku kuliah, siang ke malam aku syuting gitu loh. Mhm. Jadi bisa bagi waktu gitu. Mhm. Terus untuk yang ngajak ke sinetron, Mama Hmm. awalnya. Yang ngajak tuh Atau memang awalnya Isan yang pengen? awalnya tuh aku nggak pengen. Sebenarnya dari kecil udah ditawarin, coba yuk abang ikut casting iklan, casting apa gitu kan. Aduh nggak deh, kayaknya bukan aku banget gitu kan. Sampai pas SMA kelas 3 ya, waktu itu sama mama lagi ke Citos, mama lagi belanja roti, aku lagi nemenin mama pulang sekolah. Terus tiba-tiba ada orang ngeliatin aku, kayak merhatiin aku dari atas sampai bawah gitu kan, kayak aku mikir ngapain orang ngeliatin aku Oh, gitu. pencari bakat gitulah. Iya, terus dia akhirnya approach aku dan dia ngajakin aku untuk syuting-syuting FTV sinetron. Dan ternyata setelah ngobrol dia adalah seorang casting director di salah satu PH di Indonesia gitu. Mhm. Mhm. Terus ya udah dinawarin itu, aku sih bilangnya itu kan nanggung, aku udah kelas 3 SMA kan. Aku bilang aja Aha. aku pengen selesai SMA dulu, mungkin setelah itu bisa mulai syuting. Akhirnya si casting directornya ngobrol sama mama, ya udah deh, bahas kontrak syuting. Dan sampai sekarang ada berapa judul? Aduh, berapa ya? Oh, coba aku hitung mundur ya. Sama Mhm. sih. Sita Mariam, Chandra, Nin, Bung Akit, uh, Syahrir, Sutra, Ilmu Jawa, Adi Militer. Set banyak. Kayaknya masih bisa dihitung jari lah, antara 5 atau 10 lah, sinetronnya. Tapi kebanyakan peran utama ya. Enggak sih, biasanya aku di second line, di peran pembantu sih. Di Anak Jalanan peran utama. Di sekarang, yang judul sekarang aku peran utama. Wow. Anak Jalanan udah berapa episode jalan? Kalau total produksinya udah berjalan 420-an episode, sedangkan kalau aku baru 90-an, aku baru masuk 2 bulan lalu. Buset. Horor ya kerjanya ya. 90-an. 90 episode itu
pulang-pulang langsung tidur kali ya, nggak sempat buka sepatu dan lain-lain Iya, kali ya capeknya. iya, iya. Tapi ya alhamdulillah, kalau dari dulu kan mungkin konotasinya sinetron terkenal dengan kayak pulang pagi, berangkat pagi lagi gitu kan. Tapi kayak sekarang sejak sejak pandemi ya, jam kerja di televisian tuh mulai dipertimbangkan. Jadi apalagi di produksi ini udah ada perjanjiannya, eh, maksimal kalau misalkan emang mentok banget tuh kalau bisa jam 12 malam udah paling terakhir Berarti tidak gitu. harus yang produksi sekarang tayang besok. Bisa jadi 3 hari kemudian. Eh, tapi tetap kayak gitu, tapi maksimal jam 12 malam. Ke Uber produksi. Masih masih sering terjadi juga, misalkan hari siang ini aku syuting, malamnya tayang di TV langsung gitu. Eh, Hebat loh anak muda ini, kerja kerasnya lumayan luar biasa. Mhm. Untuk stripping ada plus minusnya apa sih bagi Irsan? Plus minusnya, plusnya ya pertama duit, Duitnya lebih kencang plusnya. ya betul. Kedua plusnya punya rutinitas yang dimana rutinitasnya aku suka, aku bisa um, kerja sama orang yang aku senengin. Maksudnya aku punya tim tim syuting yang enak gitu kan. Terus aku dapat teman-teman baru juga, dapat ilmu baru juga, ketemu banyak orang baru. Apa lagi ya? Basic plusnya itu. Kalau minusnya ya aku jadi lebih jarang aja punya waktu untuk sama keluarga, sama diri aku sendiri gitu. Berarti tadi kau sempat bilang dengan orang-orang yang nyambung, nyaman. Pernah nemu Ya, nggak ya, sih ya. kerjasama dengan orang yang bikin tidak nyaman? Bikin tidak nyaman. Pernah nggak ya? Um, Mungkin bukan nggak nyaman ya, tapi lebih ke kesel aja karena sering nemuin orang yang nggak on time. Oh, berarti misalnya on time. Iya, aku berusaha semaksimal mungkin untuk terus on time, untuk bisa menghargai waktu dan menghargai orang lain. Karena kan dengan aku menghargai orang lain, hopefully mereka akan menghargai aku juga gitu. Nah, dari sekian banyak judul sinetron, pernah nemuin eksiden nggak sih di lokasi? Eksiden maksudnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba mic-nya mati lah atau Oh, apalah. kalau accident, kalau misalnya kayak hujan itu udah sering banget deh. Itu kayak udah makanan sehari-hari gitu. Kayak misalnya syuting, kan kalau judul anak jalanan ini, namanya aja anak jalanan, berarti kan syutingnya di jalanan mulu kan. Hmm. Outdoor mulu. Dan belakangan kan lagi hujan mulu, lagi banjir mulu. Ya itu udah biasa aja sih. Tapi accident yang bener-bener accident selama syuting nggak ada nih. Kayak nggak ada sih. Paling paling belum ada sih alhamdulillah ya. Paling sekedar awal-awal dulu aku belum bisa naik motor kopling, terus waktu itu aku harus bawa adegan mau harus bawa motor trail kan tinggi kan, Hmm. jadi kayak koplingnya belum lancar, tiba-tiba motornya lompat sampai jatuh, tapi aman sih, cuma ya luka-luka, lecet-lecet doang. Hmm. Nah, di lokasi orang-orang tahu nggak sih ini Irsyad Tahu. anaknya Nelam Regar gitu loh. Di lokasi itu yang biasanya tahu aku anaknya mama itu ya orang-orang lama lah, kayak misalkan sutradara yang udah Kayak tua. om lah ya, orang lama ya. Iya, iya. Kalau misalkan anak-anak muda pasti nggak akan tahu. Hmm. Ya om juga tahunya udah kenal sih Irsyad dengan wajahnya, dengan namanya, tapi nggak tahu anaknya Mama Nela. Iya, ya banyak kok yang nggak tahu, tapi mungkin karena ada beberapa yang tahu di lokasi, jadi kayak nyebar gitu loh, jadi pada cerita ke yang lain. Jadi, yang lain juga belum tahu kalau aku anaknya mama gitu. Dan Irsyad terjun ke dunia entertain begini, ngerasa bukan Hmm, karena Mama dong. bukan sama sekali sih. Hmm. Maksudnya orang nerima, oh dia anak Regar, nggak gitu dong. Bukan sih. Kayaknya banyak orang yang nggak tahu juga ya. Justru makanya banyak orang nggak tahu, oh dia baru tahu, oh ternyata anak Regar. Iya. Saya lihat mukanya sering gitu kan, tapi nggak tahu anak Regar. Terus di lokasi ini juga nggak untuk teman mainnya, pasti kebanyakan dengan cewek A, cewek B, cewek C gitu. Sukanya mereka pakai baper nggak sih dengan gantengnya Oh, Ersat nih?
Em, Gak tahu ya, aku kan orangnya cuek ya. Aku juga sering dimarahin mama karena abang tuh jangan terlalu cuek jadi orang gitu. Jadi aku gak pernah nganggep gimana gimana sih lah, main selalu jadi temen aja, teman teman kerja, temen nongkrong. Kalau misalkan lebih bisa nyambung lagi lebih dari teman kerja, jadi teman main, teman nongkrong gitu-gitu aja sih. Tapi selama ini aku belum pernah ada kayak Belum cinlok atau ada apa. juga teman main yang baper kayak Irsatnya. Atau sebaliknya? Ya itu aku juga belum pernah sih. Wah, Karena aku juga selama ini dari pacar nggak pernah dari dunia entertainment. oh gitu. Iya. Pernah nggak klik aja kali ya? Iya kali ya, mungkin ya belum ketemu yang pas aja kali. Hmm. Tapi ngomong-ngomong, kamu masih jomblo? Jomblo sekarang. Ya ampun, ayo nih yang denger, yang nonton sekarang, Jomblo udah kabar jomblo gembira bahagia ini. ini. Serius, masa sih ganteng ini jomblo? Gak percaya deh. Ya nggak apa-apa, jomblo happy kok, seru. Ah, Terus selain dunia acting, Hmm. iklan juga berhubungan dengan acting lah ya. Ah, suka bidang apa lagi? Aku tuh dari dulu suka banget olahraga. Bahkan aku ngerasa aku terlalu berlebihan suka sama olahraga. Waktu itu aku suka banget sama bola. Saking terlalu berlebihannya, aku tuh em, sampai lupa waktu. Itu ini zaman aku sekolah, aku cerita zaman dulu. Aku suka banget bola, aku cinta banget bola, main bola mulu kerjaannya. Sampai kadang tuh sekolah kayak misalkan PR dilupain atau apa, aku main bola mulu gitu kan. Aha. Sampai ada satu waktu zaman sekolah, aku sering main bola, cedera lah dengkul aku zaman SMA lutut, terus dioperasi. Terus ya karena recovery-nya lama dan susah, aku jadi nggak bisa main bola lagi. Dan sekarang olahraga jadi terbatas aja sih, nggak bisa yang olahraga yang high impact gitu Yang loh. lebih Mungkin kalau keras lagi. ya kalau misalnya jogging masih bisa, secara berenang masih bisa gitu-gitu sih. Jadi sekarang olahraga juga ngelakuin sebisanya aja sih. Paling interest lain selain acting dan olahraga apalagi ya? Camping, Apa? camping. Camping mungkin aku lebih sukanya bukan ke arah campingnya, tapi aku lebih suka jalan-jalannya aja sih. Dimana Oh. aku jalan-jalan sendiri, aku ke suasana baru, tempat baru gitu-gitu aja. Mhm. Mungkin camping karena kebutuhan aja, misalnya lagi jalan-jalan kemana, terus kayak seru nih camping, ya udah pas tenda gitu. Hmm. Dan itu sempat komen sih Om di video yang campingnya R1 tuh. Itu benar-benar bisa sendiri atau bawa bawa berapa orang? Sebenarnya ada tim, cuma aku terkesan di video itu sendiri. Aku konsepin seperti itu. Tim aku itu ada dua sepupu aku sama aku doang. Sisanya paling porter, karena kan waktu itu syutingnya di hutan, konservasi konservasi hutan kan. Jadi harus ada porternya gitu. Hmm. Selain camping, lebih ke jalan-jalannya, apalagi ya? Berarti nyanyi kenapa enggak? Suara saya fals ya kayaknya. Masa sih belum Ngomong nyoba aja aja fals sih. kali? Ngomong aja fals. Ngomong aja Pak. Kali aja nanti bisa duet sama Mama kan? Kayaknya enggak sih ya. Nggak mungkin. Beda kayaknya sama mama. Oh gitu. Dari kecil ngerasa nggak sih, atau mungkin jadi perhatian nggak sih, ngerasa jadi perhatian orang? Oh anaknya Mama yang gini. Atau merasa Hmm, nyaman nggak sih waktu kecil dengan Mama yang mungkin fansnya minta foto bareng? Em, dari kecil aku nggak ngerasain banyak sih mengenai hal itu, jadi aku tumbuh besar seperti anak-anak pada umumnya aja, jadi nggak ada Ah. impact apa ya sama gitu. Mhm. Kalau tadi kita ngomongin Mama, sekarang Irsat sendiri, fansnya Irsat gimana Irsat? Sains aku kebetulan aku punya fan base yang di maintain sama beberapa orang, dan mereka sangat sportif banget sih, dan mereka sangat pengertian. Terus kayak mereka juga aktif banget gitu loh, misalnya suka kayak ngajakin aku, Syat udah lama nih nggak ketemuan, kita bikin ini yuk meet and kayak misalnya ketemuan gitu, kita nongkrong di mana gitu. Ya udah aku sih ayo ayo aja gitu, asalkan nggak nggak lagi bentrok sama jadwal aku gitu. Asik-asik kok mereka. Terus mau nanya ini, untuk satu sinetron atau iklan,
pernah nemuin nggak sih suka projectnya tapi nggak suka angkanya, atau sebaliknya, suka angkanya tapi nggak suka kerjanya? Pernah suka projectnya dan nggak suka angkanya, tapi karena suka projectnya dan hasilnya dan selama ngejalaninnya juga seru ya, produksinya sangat proper banget, tenaga kerja sangat dihargain. Secara harga sih menurut aku agak kurang worth it, tapi nggak apa, kok puas kok dengan hasilnya. Dan akhirnya dijalanin, Dijalanin. nggak dengan muka asap, nggak, nyantai aja. Enggak, seru banget malah. Sebenarnya cuma di awal aja pas lagi naik dulu aja, terus pas melihat keseluruhan produksinya, terus lawan mainnya, sutradaranya, ceritanya, kayak seru. Ya udah, sisanya jalanin. Walaupun angkanya kurang puas, tapi karena enjoy dengan kerjaannya, jalan. Ya, betul. Tapi kalau sebaliknya pernah, angkanya suka tapi nggak suka kerjanya. Angkanya suka, kerjanya nggak suka. Pernah sih. Ini gue kerja demi duit aja nih, padahal gue nggak suka nih. Oh, pernah sih. Pernah nggak ya? Mungkin di itu lebih kayak mut-mutan kali. Mungkin itu terjadi di sinetron. Cuma kalau sinetron kan panjang biasanya, dan biasanya kalau panjang kan ya nggak tentu kan mood, kadang minggu ini lagi bagus, kadang minggu ini lagi nggak bagus, kadang ceritanya lagi enak, ceritanya lagi nggak enak. Jadi paling sinetron sih, dan itu fluktuatif aja, kadang ceritanya bagus, kadang ceritanya nggak bagus, gitu. Kadang mood krunya lagi kurang enak, gitu. Kadang moodnya lagi enak, gitu sih. Sementara kontrak udah terlanjur deal. Ya betul. Iya juga sih. Terus untuk di sinetron tadi sendiri, misalkan pernah ketemu peran apa yang nggak disukain? Peran yang nggak disukain itu, atau merasa gue nggak bagus di peran ini? Ngerasa paling nggak bagus tuh peran yang sosok yang orang yang heroik, yang keren banget, yang laki banget, yang maskulin banget, yang dominan banget. Itu aku ngerasa kurang dapet sih, aku kurang dapet maininnya. Tapi kalau yang paling nggak suka dimainin, peran yang nggak disukain yang mana? Bukan nggak disukain sih, lebih ke dibawainnya susah kali ya. Hingga harus take beberapa kali ya? Iya, susah tuh berarti dia di peran aku yang muka dua ala-ala psikopat gitu sih. Susah sih. Kayak aku harus nge-twist dari baik ke jahatnya tuh harus perlahan tapi harus kelihatan gitu. Oke. Sebelumnya nggak pernah belajar acting? Sebelumnya belum pernah, tapi dengan aku learning by doing ya, dengan aku jalanin project, aku ketemu banyak orang, terus kalau misalnya apalagi ada project film, itu kan biasanya ada workshopnya kan. Iya. Itu biasanya ada acting coachnya, jadi sempat beberapa kali dapat beberapa ilmu dari acting coach di workshop film. Dan terakhir juga kapan ya, berapa bulan lalu ya, aku ngambil kursus acting juga sih. Jadi, sekarang ini baru mood setelah memiliki beberapa judul gitu baru kursus acting. Aku rasa kayaknya bisa dari pengalaman dong nih, kayak harus ngerti teorinya nih gimana nih. Irsan ini nggak sih pernah punya impian pengen peran yang nggak kesampaian, yang belum kesampaian?